menjelaskan tentang teks artikel ilmiah. Sebelum melanjutkan ke materi, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Elisa Ahandi dengan NIM 125501100079. Nah, kita masuk pembahasan pertama, yaitu membangun konteks teks artikel ilmiah. Konteks dalam teks artikel ilmiah adalah segala sesuatu yang melatar belakangi proses penulisan dan pemahaman teks tersebut. Konteks tidak hanya sekedar suasana atau situasi, melainkan mencakup tujuan penulisan, target pembaca, media publikasi, bahkan perkembangan ilmu pengetahuan pada saat artikel tersebut ditulis. Nah, ada beberapa faktor penting yang mempengaruhi konteks artikel ilmiah, yaitu yang pertama adalah tujuan penulisan. Artikel ilmiah ditulis untuk memberikan informasi baru, menyajikan data hasil penelitian, atau mengajukan argumen berbasis teori. Tujuan ini berbeda dengan artikel populer yang umumnya untuk hiburan atau opini publik. Nah, yang kedua, target pembaca. Artikel untuk jurnal internasional biasanya ditunjukkan bagi akademis global sehingga menggunakan bahasa Inggris akademik dengan standar tinggi. Sebaliknya, artikel dalam jurnal nasional dapat menggunakan bahasa Indonesia sesuai kaedah EYD. Yang ketiga, media publikasi. Konteks artikel ilmiah juga ditentukan oleh media publikasi. Misalnya, jurnal terindeks, Scopus, Proceeding Konferensi, atau jurnal mahasiswa. Tiap media memiliki aturan dan standar yang berbeda. Nah, dalam membangun konteks, seorang penulis harus mempertimbangkan 3 aspek penting. Yang pertama adalah audiens, yang kedua tujuan penulisan, yang ketiga adalah bidang ilmu. Selanjutnya itu menelusuri dan menganalisis model teks artikel ilmiah. Yang pertama itu adalah introduction atau pendahuluan, yang kedua adalah metode atau metode, yang ketiga adalah result atau hasil, yang keempat adalah discussion atau pembahasan, dan yang terakhir adalah conclusion atau kesimpulan. Nah, selanjutnya kita akan mengeksplorasi struktur teks artikel ilmiah. Yang pertama adalah pendahuluan. Pendahuluan itu adalah menyajikan konteks, gap penelitian, tujuan, dan signifikasi. Genre mikro yang muncul, eksposisi atau menyatakan argumen, dan deskripsi atau menyajikan fakta. Yang kedua adalah metode. Menyajikan prosedur penelitian, genre mikro, yaitu deskripsi teknis, instruksi, dan prosedur. Yang ketiga adalah hasil. Hasil itu adalah menyajikan data apa adanya. Genre mikro, yaitu laporan dan deskripsi objektif. Yang keempat adalah pembahasan. Pembahasan ini adalah menghubungkan hasil dari teori. Genre mikro, argumentasi, eksposisi, dan evaluasi. Dan yang terakhir, yang kelima adalah simpulan. Simpulan itu berisi tentang ringkasan jawaban terhadap pertanyaan penelitian. Mari kita analisis hubungan genre teks artikel ilmiah. Nah, artikel ilmiah dapat dipahami sebagai genre makro yang terdiri atas sejumlah genre mikro. Setiap genre mikro memiliki fungsi retoris tertentu. Misalnya, genre mikro deskripsi digunakan untuk menjelaskan prosedur penelitian, sedangkan genre mikro argumentasi digunakan untuk menyatakan pentingnya penelitian. Hubungan antara genre ini bersifat fungsional, yaitu saling melengkapi untuk mencapai tujuan komunikasi ilmiah. Nah, dengan demikian, hubungan genre dalam artikel ilmiah bukan sekedar struktur formal, tetapi juga strategi retoris penulis dalam membangun kredibilitas atau etos, menyajikan bukti atau logos, dan meyakinkan audiens atau pathos dalam bahasa akademik. Nah, untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan
mengenai menganalisis pentingnya teks artikel ilmiah dan media publikasinya. Nah, pentingnya teks artikel ilmiah dapat dianalisis dari beberapa aspek berikut. Yang pertama ada diseminasi ilmu pengetahuan, yang kedua validasi dan akuntabilitas ilmiah, yang ketiga pengembangan karir akademik, yang keempat kontribusi terhadap masyarakat, dan yang terakhir ada media publikasi artikel ilmiah. Nah, selanjutnya mengevaluasi dan merekonstruksi teks artikel ilmiah. Evaluasi teks artikel ilmiah adalah proses menilai kualitas suatu artikel berdasarkan kriteria ilmiah, mencakup validitas metodologi, kejelasan penyajian, relevansi teori, kontribusi terhadap bidang ilmu, serta konsistensi antara tujuan, data, dan simpulan. Nah, kegiatan evaluasi dapat dilakukan dengan meninjau aspek-aspek, yaitu yang pertama ada kesesuaian judul, masalah, dan simpulan. Yang kedua, kecukupan tinjauan teori. Yang ketiga, validitas dan reliabilitas metode. Nah, yang keempat, kejelasan hasil dan kekuatan argumen dalam pembahasan. Dan yang terakhir ada kebaruan atau novelty dan kontribusi ilmiah. Nah, saya akan menjelaskan tentang merekonstruksikan artikel ilmiah. Merekonstruksikan berarti menyusun ulang artikel agar lebih sesuai dengan format, gaya, dan kebutuhan publikasi ilmiah. Hal ini penting karena banyak penelitian yang awalnya berupa skripsi, tesis, atau laporan panjang yang tidak langsung bisa dimuat di jurnal. Nah, ada langkah-langkah untuk merekonstruksi artikel. Yang pertama, ada ringkas pendahuluan. Yang kedua, ada padatkan metodologi. Yang ketiga, ada perkuat hasil dan pembahasan. Yang keempat, ada simpulan yang fokus. Yang kelima adalah gunakan bahasa yang akademik. Selanjutnya adalah menulis teks artikel ilmiah berdasarkan permintaan. Menulis teks artikel ilmiah berdasarkan permintaan berarti menyusun cara ilmiah sesuai dengan kebutuhan arahan dan ketentuan tertentu. Permintaan ini bisa berasal dari berbagai pihak, seperti dosen, lembaga pendidikan, untuk memenuhi tugas dan syarat kelulusan nilai tertentu. Itu ada juga jurnal atau penerbit dan institut penelitian atau pemerintah. Selanjutnya yang terakhir adalah prinsip-prinsip umum yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah perencanaan penulisan, struktur penulisan, gaya dan bahasa penulisan, dan revisi penyuntingan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.